terkumpul. Jadi jangan bullshit lah kalau bilang wah pengacara Prabowo, bullshit lah. Kita tahu ini ada uangnya lah. Kemarin Pak Saif ini sudah sebutkan perjuangannya beliau itu sampai 1 miliar. Kan udah ngomong 1 miliar rupiah loh. Nggak menghabiskan 1 miliar. Itu macam-macam. Ya kita butuh media, kita butuh segala macam. Ya perjuangan, dan di dalam pun masa di dalam mau ditaruh di sel tikus terus. Kita sama-sama tahu Amar itu beli di dalam itu. Ya. Itu bukan rahasia umum lagi. Nah, itu semua butuh uang. Dan kita mau support KC itu sampai ke dalam. Nah, untuk support ke dalam itu, apakah Pak Yusuf Manubulu siap buka rekeningnya ke publik, ya untuk rekening untuk tampungan ini? Karena kita, sekali saya bilang, donasi kirim, kita sudah miliaran loh. Donasi di YouTube saya sudah bunyi miliar, dan kita buka semua, tidak ada yang kami tutup. Nah, jadi, apakah Pak Yusuf Manubulu siap untuk membukanya? Pak Paul, bisa dengar saya? Dari awal, waktu Pak Yusuf Manubulu bilang, satu pintu, nah itu sudah membuat orang-orang itu menjadi gerah karena bilang satu pintu. Emang selama ini apakah pernah ada orang Kristen yang berdonasi dan diselewengkan? Halo Pak Paul. Belum pernah ada kan? Pak Paul? Ya. Bisa dengar saya, Pak? Ya, bisa. Ya, jadi begini, saya jelaskan dulu ya supaya artinya penjelasannya benar-benar ini tepat. Jadi yang meminta itu koordinasi satu pintu itu adalah anak daripada Pak KC bersama dengan istrinya. Karena penggalangan dana yang dilakukan itu belum ada koordinasi sama mereka. Jadi saya tidak pernah meminta atau merancang menginginkan seperti itu. Itu atas permintaan istri dan anaknya. Ya. Saya cuma meresponi karena tujuannya ingin menolong saudara saya Pak KC yang sedang berurusan dengan pihak hukum, dengan pihak yang berwajib. Jadi ini tolong dimengerti ya. Terus masalah pengumpulan uang, kenapa belum istilahnya ada publikasinya? Karena memang saya masih menunggu dari pihak keluarga. Ini langkah yang kita tempuh ini seperti apa? Karena pada waktu itu saya sudah mengusulkan kepada Febri anaknya Pak KC, kita tampilkan saja nomor rekening istrinya atau Ibu Watma, Haji Watma. Tetapi Kang Febri berkeberatan. Kang Febri tidak mau. Karena dengan pertimbangan jangan sampai nanti proses hukum, ibunya nanti ikut diperiksa lagi. Jadi tolong teman-teman semua yang tidak mengerti, tolong dipahami, ini saya jelaskan yang sebenarnya. Ya, si Febri tidak bersedia, kita waktu itu saya memang langsung ingin supaya istrinya Pak KC ditampilkan. Ya, nah sehubungan belum ada keputusan final, komunikasi yang jelas, kesepakatan antara keluarga dengan saya yang mereka tunjuk pada waktu itu, saya yang memilih berdiam diri saja. Bahkan ada beberapa teman yang mengatakan saya sepertinya lambat karena ini memang membutuhkan penanganan, memerlukan dana yang cukup besar ya untuk misalnya saksi ahli dan lain-lain. Kalau misalnya persidangannya sampai dilakukan di Bali, ini kan para advokat, pengacara kan butuh transport dan akomodasi. Tapi karena kesulitan saya dari pihak keluarga tidak pernah artinya selama ini bisa sehati sepikir, maka saya sampai saat ini jatuh di tengah jalan. Saya belum menampilkan, tetapi fitnah sudah berkembang secara begitu luar biasa, seolah-olah saya sembunyikan ini. Padahal saya sendiri tidak pernah menampilkan rekening karena memang belum ada kesepakatan antara keluarga mau pakai namanya siapa gitu ya. Jadi tolong teman-teman yang lain biar bisa jelas, ini semua saya menyesuaikan, mengkondisikan sesuai dengan keluarga itu sendiri. Toh kalau misalnya waktu saya live di YouTube itu kan sudah dibicarakan tadi ya di awal, Pak Yusuf sudah ngomong bolak-balik tadi ya. Nah, yang justru yang saya tanyakan kan ini belum dijawab, ya kan? Apakah nanti kalau sudah dimulai pengumpulan dana,
Pak Yusuf bersedia membukanya ke publik, ya kan? Oh, sudah pasti, Pak. Itu sudah pasti. Karena ini yang sudah kan tidak dibuka ke publik, dan bahkan terjadi keributan dengan ada dulu yang yang mana nih? Yang mana ini? Pak Paul yang mana dulu? Ini Anda bicara yang mana dulu nih? Yang sudah yang mana ini? Yang saya tidak buka ke publik. Emang Jadi rekening Pak Yusuf pernah dibuka ke publik? Yang memfitnah kami nih. Yang mana saya fitnah? Rekening Pak Yusuf pernah dibuka ke publik nggak? Oh, itu kan untuk dukungan buat pelayanan saya, Pak. Nah, iya kan berarti nggak pernah dibuka, toh. Loh, itu untuk pelayanan yang kami kerjakan. Enggak, saya tidak menyalahkan. Saya kan hanya bertanya. Saya bertanya. Saya tapi lagi nyatanya kan tidak dibuka ke kepada publik. Anda. Saya lagi menjelaskan kepada Anda, itu dukungan untuk pelayanan yang kami kerjakan. Itu saya tidak perlu kasih tahu ke publik. Saya tidak butuh penjelasan itu, saya hanya tanya, selama ini rekeningnya pernah dibuka ke publik, ya kan? Iya, maksudnya ya kan? pertanyaan Anda itu tidak mengarah kepada hal yang benar. Gitu loh. Pak Paul. Ya. Dan ini kan kemudian kan dipermasalahkan oleh Rudi Yohanes dan menjadi besar waktu kejadian ada murtadin siapa itu kan. Dan itulah yang menjadi komplain hingga orang-orang tidak mau mendukung Pak Yusuf Manubulu. Jadi Pak Yusuf Manubulu juga tidak bisa menyalahkan itu arahnya orang-orang bukan ini. Ke situ, Pak Paul. Arahnya bukan ke situ. Bukan Pak Yusuf. Pak Yusuf kan bilang orang memfitnah Pak Yusuf Manubulu. Orang tidak ada yang memfitnah. Orang hanya mempertanyakan. Ya. Jadi Pak Yusuf Manubulu juga tidak bisa memfitnah Pak Yusuf Manubulu yang memfitnah orang-orang, karena Pak Yusuf Manubulu yang tidak terbuka, tapi Pak Yusuf Manubulu yang kemudian mengatakan orang memfitnah Pak Yusuf Manubulu. Tidak ada yang memfitnah Pak Yusuf Manubulu. Sebentar Pak Paul. Esensialnya gini, sebentar. Esensialnya adalah begini ya. Kita bukan tidak percaya kepada lawyer, nggak ada yang nggak percaya sama Pak Sandi dengan Pak Herbert. Kan tadi sudah saya bilang, Pak Putes sahabat saya pun merekomendasi banget Pak Herbert Aritonang ini. Jadi bukan kita tidak percaya. Jadi itu pernyataannya Pak Yusuf Manubulu justru memfitnah orang-orang lain loh. Jadi nggak boleh ngomong begitu. Yang difitnah siapa? Katanya Pak Yusuf bilang orang memfitnah Pak Yusuf Manubulu, tetapi tidak ada loh YouTubers yang memfitnah Pak Yusuf Manubulu loh. Paling yang langsung cross kan langsung kan si Rudi Yohanes, ya kan? Nah, tapi kan saya kan juga tidak pernah menyalahkan Pak Yusuf Manubulu. Nah sekarang yang kita lagi mau bicarakan, ya bukan masalah saya tidak percaya Yusuf. Saya tidak pernah statement saya tidak percaya Yusuf Manubulu loh. Saya statement karena rekeningnya Pak Yusuf Manubulu selama ini tidak dibuka rekeningnya, dan di kami selalu dibuka, dan orang-orang yang donatur di tempat kami selalu terbiasa dengan rekening yang dibuka. Makanya donatur kami memilih jalan kita nunggu sampai kita ketemu Pak Kaceh. Pak Kacehnya belum ditemuin. Sebentar Pak Yusuf. Pak Yusuf kan tadi kan sudah ngomong 2 jam. Saya cuma mau ngomong 5 menit belum selesai. Sebentar, saya jelaskan karena pembicaraan. Jadi saya boleh begini, Pak Paul ya. Pak Yusuf Manubulu kan bertanya, Pak masa difitnah. Iya, nah, sekarang saya tanya Pak Yusuf Manubulu, siapa yang memfitnah Pak Yusuf Manubulu? Iya, ini ya. Bukan, ini kan kita mau mencari solusi. Tapi Pak Yusuf Manubulu saya baru bertanya, belum mengklarifikasi nih. Pak Yusuf Manubulu sudah merasa diserang nih. Anda mengatakan jangan merasa diserang. Gini loh. Kan Pak Yusuf Manubulu tadi bilang, para YouTubers lain memfitnah Pak Yusuf Manubulu, hamba-hamba Tuhan lain, hamba Tuhan siapa yang memfitnah Pak Yusuf Manubulu? Kan saya baru siapa bertanya. aja yang melakukan itu, silakan. Kalau Anda merasa tersinggung, enggak tersinggung, saya cuma nanya. Saya kan tuh malah tersinggung lah. Ini masa diserang lagi Pak Yusuf Manubulu. Saya kan bertanya. Orang yang melakukan itu, Pak Paul, orang yang melakukan itu, silakan aja mereka yang menyadari sendiri. Saya tidak perlu mengatakan siapa orangnya. Karena ini kan publikasi. Pak Yusuf. Gitu loh. Jadi Pak Yusuf Manubulu, setahu saya tidak ada hamba Tuhan yang memfitnah Pak Yusuf Manubulu. Kalaupun ada informasi yang tidak benar, nah itu kan kita harus cross check. Karena saya sampai sekarang aja anaknya Pak Kaceh aja belum bisa saya hubungin. Sampai tadi malam pun belum bisa dihubungin. Jadi jangan sampai statementnya Pak Yusuf Manubulu pun mengundang fitnah buat hamba Tuhan yang lain. Nah, karena nanti setiap kali orang mau bicara, pas ini mau fitnah Yusuf Manubulu nih, nah kan nggak enak juga kan. Kalau saya sama nggak urusan gitu.
Saya nggak urusan orang mau bilang apa tentang saya gitu loh. Yang saya masalahkan adalah kita ini mau tolong KKC. Jangan sampai terus kita saling menyerang. Bahkan di YouTube saya orang yang serang Yusuf Manubulu pun saya tegur loh, nggak boleh lu serang Yusuf Manubulu loh. Kemarin pun sudah ada omongan-omongan yang tidak baik tentang Yusuf Manubulu. Oh, nanti di YouTube tidak boleh bicara tidak baik tentang Yusuf Manubulu karena dia kawan kita. Nah, tapi sebaliknya juga saya minta Pak Yusuf Manubulu tidak boleh bicara yang tidak baik tentang YouTubers yang lain. Gitu, karena nanti ini akan memecah. Ini akan digunakan oleh orang Islam ya untuk menjadi bahan mereka. Nah, itu jangan. Nah,